Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahil qail, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Wal qail aidan kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyadzakkara ulul albab. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'usu ila sabilir rasad. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin wal mukminin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Pada kesempatan ini mari kita sama-sama senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara senantiasa mentaati perintah-perintahnya dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, alias takwa Allah atau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu di samping merupakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, juga takwa itu sendiri menyebabkan kehidupan kita selalu diselimuti dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah telah firmankan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Andai kata penduduk desa, andai kata orang-orang kota, jauh dari itu bangsa dan negara mau beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan keberkahan kepada kita semua. Maka keberkahan itu akan menyelimuti bangsa ini, kita semua. Di ayat ini la fatahna alaihim, sungguh pasti kami akan membukakan untuk mereka barakat, keberkahan yang turun minas samai wal ard, yang turun dari langit dan bermunculan dari bumi. Apa toh itu barokah? Barokah itu dalam pandangan lisanul Arab adalah amna wa ziyadah, tumbuh, berkembang, berbuah, melimpah panen-panennya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa nazzalna minas samai ma'an mubarakan. Aku telah menurunkan hujan ma'an mubarakan dari langit. Aku telah menurunkan air yang membawa barokah dari langit, kata Allah Subhanahu wa taala. Seperti saat ini, ciri-cirinya air itu membawa barokah, fa'ambatsna bihi jannatin. Dengan air itu tumbuh suburlah tanaman, sumbuh tuburlah pepohonan, wahabbal hasid, dan hasilnya bertambah melimpah ruah. Itu prediksi barokah dalam pandangan Al-Quran. Maka dari itu
di akhir-akhir zaman ini yang namanya barokah hampir diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari muka bumi ini. Karena yang namanya barokah itu ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Orang kaya jika tidak barokah, maka kekayaannya itu menyebabkan dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa dengan sholat, lupa lagi dengan yang namanya zakat, lupa lagi kepada yang namanya membantu sesama, menyantuni yang tidak punya dan lain sebagainya. Itu jika kaya tidak barokah. Ada pula yang terjadi pada orang miskin tidak barokah. Dia sudah miskin, tidak sholat, kemudian mengeluh, menuding-nuding Allah tidak adil. Dia tidak lagi menghiraukan halal haram hantam, kodok kadal untal, dan seterusnya. Terkadang tidak barokah itu juga menimpa orang yang sehat, kuat, perkasa. Sehat, tidak sholat. Sehat, dia tidak menghiraukan amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga justru kesehatannya digunakan untuk menghimpun kekuatan tawuran sana sini, menghimpun kekuatan untuk mengadakan perlawanan di sana sini. Dia sudah lupa dengan kesehatan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari itu, orang yang sakit pun terkadang tidak punya barokah. Dengan sakitnya dia tidak makin ingat Allah, dia tidak beristighfar, dia tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru yang ada menyalah-nyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak melihat, Allah tidak mendengar doa-doanya, seolah-olah seperti itu. Tidak barokah juga bisa hilang dari bumi yang subur. Bumi yang subur, jika dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala, tanaman cuma tumbuh subur tetapi tidak bisa berbuah, tidak bisa panennya melimpah. Itu semua karena keberkahan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, keberkahan inilah yang mestinya kita cari. Al-barakatu minallah. Pemilik keberkahan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat Mekah, Makkatul Mukarramah, Madinah Munawwarah itu yang difirmankan Allah tanahnya tandus, tetapi apa yang tidak melimpah ruah di sana. Oleh karena itu, mari kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa itu sendiri menyebabkan kita mentaati perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala, kemudian asrarnya, hikmahnya, fadilahnya, keberkahan menyelimuti diri kita semua. Dalam ayat tadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi jika kita semua yang hadir di sini, orang-orang mukmin, orang-orang muslim, tidak lagi mengindahkan norma-norma Allah, perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kaya tidak lagi bersyukur, yang miskin tidak lagi bersabar dan bersyukur, yang sehat tidak lagi bersyukur, yang sakit tidak sabar dan bersyukur, yang hidup di tanah subur makmur dia kufur. Nauzubillahi min zalik. Maka keberkahan akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun rencana kita, ilmu kita kerahkan semua. Dalam teori 99% tidak pernah gagal atau anti gagal, tapi Allah Subhanahu wa taala kekuatannya tidak ada yang bisa menandingi.
Bisa saja dalam prediksi kita pasti menghasilkan yang melimpah ruah, tapi innallaha ala kulli syai'in qadir. Kekuatan Allah tidak bisa dikalahkan oleh kekuatannya siapapun juga. Hadirin kaum muslimin wal mukminin rahimakumullah. Maka dari itulah dalam kesempatan ini saya sengaja mengajak, mari kita mencari barokah. Jika kita posisi kaya, mari kita gunakan kekayaan kita di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kaya kita itu hidupnya pas-pasan, jangan lupalah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jika kita sehat, gunakanlah kesehatan itu untuk membantu sesama, keluarga, warga, dan gotong royong bersama. Jika kebetulan kita itu sakit, bersabarlah dan berdoalah, rukuk dan sujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah membuat sakit. Kemudian kita yang hidup di tanah yang subur, marilah kita bersyukur, gunakan sebagian hasilnya di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, sekali lagi mari kita mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, caranya bersyukur. Jika kita posisi dimanapun, kaya, miskin, sehat, sakit, jika bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Jika kamu bersyukur, la azidannakum, maka sungguh pasti aku akan menambahkan apa yang telah ada pada dirimu. Yang kedua, kita hendaknya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam posisi apapun kita berdoa, semoga doa kita itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah berjanji, ud'uni, berdoalah kalian semua itu kepadaku, astajib lakum, maka aku malu kalau sampai tidak memberi apa yang diminta oleh hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga, kita harus berjiwa tenang supaya sumber keberkahan itu menyelimuti kita. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai hati-hati yang tidak kemerungsung, wahai hati-hati yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Rukuk sujudlah kamu, kembalilah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan senang dan puas dengan pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yaitu selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu asbab yang menyebabkan diri kita tidak diliputi oleh keberkahan itu ada dosa yang mungkin kita tidak terasa. Yang terakhir atau kelima, yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih wa atubu ilaih wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepadamu ya Allah. Itulah rahasia kita semua senantiasa diliputi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ajak anak keluarga kita, warga kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena syaratnya Allah menurunkan keberkahan itu hendaknya bertakwa bukan individual, tetapi bertakwa secara nasional. Mudah-mudahan sedikit ini menambah keilmuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita
berani menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala sekalipun di tempat-tempat orang yang sudah tidak lagi menghiraukan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga keberkahan itu meliputi kita yang kaya, meliputi kita yang miskin, meliputi kita yang sehat, meliputi kita yang sakit, meliputi kita yang hidup di bumi subur, dan meliputi kita-kita yang hidup di bumi gersang atau kurang subur. Akhirnya semoga Allah memperkenankan doa-doa kita bersama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'usu rahmatan lil alamin. Usalli wa usallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebentar lagi kita ini memasuki bulan Rajab. Kita semua sebagai muslim disunahkan memperbanyak doa keberkahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, Allahumma barik lana fi Rajab wa sa'bana wa balighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa sa'bana wa balighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa sa'bana wa balighna Ramadana. Yang artinya, ya Allah ya Tuhan kami, limpahkanlah keberkahan kepada kami semua selama di bulan Rajab dan Sa'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan agung, yaitu bulan suci Ramadan. Akhirnya marilah kita senantiasa mengharapkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah aslih umurul muslimin wa aslih man fi salahim salahul muslimin wa ahlik man fi halakihim salahul muslimin. Allahumma ya Allah barik lana fi Rajab wa sa'bana wa balighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa sa'bana wa balighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa sa'bana wa balighna Ramadana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullaha alladzi yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi ta'ala akbar. Summa aqimus shalah.